Seri 10 Bukek Xiansu. Jodoh Raja Wali. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 3. Tek Hoat tidak tahu bahwa semenjak dia diangkat menjadi panglima dan menjadi calon mantu Raja Bhutan, di samping banyak yang menerimanya dengan girang, ada pula yang menerimanya dengan hati penuh iri dan penasaran. Putri Raja yang mereka puja-puja dan agungkan itu hendak dikawinkan dengan seorang asing dari timur. Seorang yang bukan keturunan bangsawan pula, bahkan kabarnya seorang petualang. Senang ini, terdapat seorang panglima muda bernama Mohinta, putra dari panglima pertama kerajaan Bhutan, Panglima Tua Sangita. Panglima muda Mohinta ini sudah lama menaruh harapan akan dapat diambil mantu oleh raja. Dia adalah teman bermain Shanti Dewi di waktu kecil dan diam-diam dia jatuh cinta kepada putri itu, apalagi ketika putri itu kembali ke Bhutan dan dia melihat betapa putri itu kini demikian cantik jelitanya. Diam-diam dia merasa cemburu dan iri hati, akan tetapi tentu saja dia tidak dapat berbuat apa-apa, hanya menanti saat-saat yang baik untuk mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan dirinya, menanti kesempatan untuk menjatuhkan saingannya yang dia tahu amat sakti itu. Dan pada hari itu, tibalah kesempatan yang dinanti-nantinya itu, yang dianggapnya sebagai anugerah dewata. Ketika mata-matanya memberitahu tentang munculnya seorang wanita kasar yang mengaku, ibu, dari Panglima Ang Tek Hoat, Panglima Mohinta segera mendengar tentang perselisihan antara Tek Hoat dan ibunya, dan dia segera mencegat ketika mendengar bahwa ibu Tek Hoat pergi dengan marah. Ang Siok Bei masih marah-marah ketika dia dihadang oleh seorang panglima Bhutan yang muda dan tampan, yang memberi hormat dengan sikap amat menghormat kepadanya. Kemudian panglima muda itu berkata, "Harap Toanio suka bersabar dulu. Saya adalah Mohinta, sahabat baik dari putra Toanio dan saya selalu siap untuk menolong, terutama kepada Toanio sebagai ibu sahabat saya. Aku tidak mempunyai urusan dengan sahabat-sahabat anakku yang durhaka itu." Ang Siok Bei hendak melangkah terus, akan tetapi Mohinta kembali menjura dan berkata dalam bahasa Han yang fasih. "Toanio, bukankah Toanio menghendaki agar putra Toanio itu dapat kembali ke timur bersama Toanio? Kalau hanya begitu, mengapa repot-repot? Saya dapat menolong Toanio." Ang Siok Bei yang sudah hampir putus asa itu memandang tajam penuh selidik, lalu bertanya ragu. "Benarkah? Aku sebagai ibunya sudah tidak dapat membujuknya, apalagi engkau yang hanya sahabatnya. Toanio, ada peribahasa di negeri kami yang menyatakan bahwa apabila kekuatan tak berhasil menolong kita, kita harus menggunakan akal, dan bahwa kita dapat mengatasi kekerasan dengan kelunakan. Saya tahu mengapa saudara Tek Hoat tidak dapat meninggalkan Bhutan, tidak lain karena adanya Putri Shanti Dewi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya, Sri Baginda tidak begitu berkenan hatinya mengambil mantu putra Toanio. Maka, apabila Sri Baginda mendengar sesuatu tentang diri saudara Tek Hoat, yang tidak berkenan di hatinya, besar harapannya pertunangan itu akan dibatalkan dan tentu saudara Tek Hoat akan suka pergi bersama Toanio kalau tidak ada lagi pengikatannya dengan putri raja. Kalau memang Raja Bhutan tidak suka kepada anakku, kenapa akan diambil mantu?" Ang Siok Bei bertanya marah. Sri Baginda hanya memandang kepada keluarga Suma, majikan Pulau Es yang kabarnya masih keluarga kaisar. Karena putra Toanio kabarnya masih keluarga majikan Pulau Es, dengan sendirinya putra Toanio masih berdarah keluarga kaisar, maka Sri Baginda mau menerimanya. Kalau halnya tidak demikian, tentu pertunangan itu akan dibatalkan. Wajah wanita itu berseri dan dia cepat berkata, "Kalau begitu, biar aku bertemu dengan raja." Memang cerdik sekali Panglima Mohinta. Tadi dia mendengar dari mata-matanya tentang perselisihan Tek Hoat dengan ibunya, melalui pelayan dalam istana Tek Hoat, dan dia tahu pula tentang percakapan antara ibu dan anak mengenai keluarga Pulau Es. Oleh karena itu, dia sengaja mengemukakan hal keluarga itu kepada Ang Siok Bei. Dan wanita ini memang sama sekali tidak peduli tentang kedudukan putranya, atau tentang raja dan puterinya. Yang penting baginya adalah dapat mengajak putranya untuk kembali ke timur dan membantunya membalas dendam kepada Wan Keng In, atau lebih tepat, kepada ibu Wan Keng In, yaitu Nyonya Suma di Pulau Es. Berkat bantuan dan usaha Mohinta, akhirnya Ang Siok Bei berhasil pula dihadapkan kepada Raja Bhutan. Raja ini sudah mengerutkan alisnya dan hatinya merasa tidak senang ketika melihat wanita setengah tua yang biarpun cantik dan gagah, namun kasar dan tidak hormat itu, yang gerak-geriknya jelas membayangkan kekerasan dan kekasaran, sama sekali tidak patut menjadi besannya.
Wanita dusun ini adalah ibu calon mantunya. Akan tetapi sebagai basa-basi, dia mempersilakan nyonya itu untuk duduk, kemudian berkata, "Kami mendengar bahwa nyonya adalah ibu kandung dari Panglima Ang Tek Hoat dan mohon menghadap kami. Benarkah itu dan siapakah nama nyonya?" "Nama saya Ang Siok Bei, tinggal di Bukit Angsa, di lembah Sungai Huangho," jawab Ang Siok Bei. Kalau nyonya Xiang, kenapa putra nyonya Xiang juga? Siapakah ayah Panglima Ang Tek Hoat? Bukankah ayahnya masih keluarga dengan majikan Pulau Es yang terkenal itu?" Tiba-tiba Ang Siok Bei berkata dengan suara keras. "Persetan dengan keluarga Pulau Es? Anakku tidak mempunyai ayah." Raja makin terkejut dan makin tidak senang. "Apa maksud nyonya?" "Dengarlah, Sri Baginda. Ada seorang anggota luar keluarga Pulau Es yang bernama Wan Keng In, dan manusia jahanam itu telah memperkosa saya ketika saya masih gadis, dan saya mengandung lalu melahirkan Tek Hoat itulah. Maka dia adalah anak saya sendiri, tidak mempunyai ayah yang sah. Saya mempunyai dendam sakit hati sebesar gunung, sedalam lautan, seluas langit terhadap keluarga Wan Keng In itu, dan saya tidak rela kalau putra saya dikurung di sini, karena saya harus mengajaknya untuk membalas dendam. Maka, saya mohon kepada Sri Baginda untuk membebaskan putra saya itu." "Cukup. Pengawal, suruh dia pergi." Sri Baginda menjadi marah sekali dan dia memerintahkan pengawal untuk mengusir Ang Siok Bei. Wanita ini tidak melawan dan dia hanya memandang dengan mata mendelik kepada Panglima Mohinta, kemudian dia keluar dari istana, bahkan terus digiring oleh pasukan pengawal, keluar dari daerah kerajaan Butan, kembali ke timur. Pada hari itu juga, Tek Hoat menerima panggilan dari raja. Ketika pemuda ini keluar dari istananya, dia terheran-heran melihat banyaknya pengawal di sekitar istananya, dan di istana raja pun terdapat banyak pasukan, seolah-olah kerajaan menghadapi perang. Tergesa-gesa dia memasuki istana dan tiba di ruang persidangan, di mana dia melihat raja sudah duduk dihadap oleh para panglima dan pejabat tinggi dan juga di tempat ini terjaga oleh pasukan-pasukan pengawal dengan ketat. Cepat dia memberi hormat dengan berlutut dan dengan suara kaku Sri Baginda lalu menyuruh dia duduk. Hamba terkejut sekali mendengar panggilan tiba-tiba ini dan melihat persiapan-persiapan. "Ada terjadi hal penting apakah? Hendaknya Paduka memberitahu kepada hamba dan hamba yang akan menghalau semua bahaya." Tek Hoat berkata, akan tetapi hatinya merasa tegang karena dia melihat betapa pandang mata semua panglima dan pejabat ditujukan kepadanya dengan tak senang. "Ang Tek Hoat, kami memanggilmu untuk mendapat keterangan sejelasnya dan sejujurnya darimu." Sri Baginda berkata, "Maukah engkau menjawab semua pertanyaan kami dengan jujur?" "Hamba siap untuk menjawab semua pertanyaan dengan sejujurnya," jawab Tek Hoat dengan hati tidak enak. "Pertama, benarkah engkau masih ada sangkutan keluarga dengan keluarga Pulau Es seperti yang dikabarkan orang dan bagaimanakah sangkutan keluarga itu?" Tek Hoat mengerutkan alisnya. Apakah artinya pertanyaan aneh ini? Apa hubungannya dengan keadaan dirinya?" Akan tetapi dengan tenang dia menjawab. "Memang benar demikian, Sri Baginda. Istri kedua dari pendekar super sakti adalah nenek hamba, dan majikan Pulau Es itu sendiri adalah kakek tiri hamba." "Siapakah nama ayah kandungmu?" Tek Hoat terkejut. Tak disangkanya akan ditanya sampai begini melit tentang keluarganya. "Ayah hamba bernama Wan Keng In, putra dari nenek hamba itu." "Kalau ayahmu Xiwan, kenapa engkau Xiang?" Kembali Tek Hoat terkejut dan merasa tidak enak sekali. Akan tetapi dia sudah berjanji akan menjawab sejujurnya. Dan andai kata yang bertanya ini bukan raja, calon ayah mertuanya, tentu dia sudah marah sekali. Itu adalah kehendak ibu hamba yang bernama Ang Siok Bei. Kini Raja Butan memandang tajam, tubuhnya agak mendekat dan suaranya terdengar lantang. "Ang Tek Hoat, pernahkah ibumu menikah dengan ayahmu itu? Siapakah ayahmu yang sah?" Kalau ada petir menyambar, kiranya Tek Hoat tidak akan terkejut seperti pada saat mendengar dua pertanyaan itu. Dia marah sekali, mukanya menjadi merah dan matanya mengeluarkan sinar berapi. Semua petugas dan pengawal yang menjaga di situ menjadi gentar dan siap siaga kalau panglima muda yang ditakuti itu akan mengamuk. Akan tetapi Tek Hoat lalu berkata, suaranya menahan kemarahannya. "Hamba tidak mau menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Itu adalah urusan hamba pribadi dan siapapun tidak dapat memaksa hamba untuk menjawabnya." Raja Butan menggebrak meja di depannya. "Brak! Ang Tek Hoat!
Kami tahu bahwa engkau telah berjasa bagi negara ini, kami tahu pula bahwa antara engkau dan putri kami terdapat perasaan cinta kasih. Akan tetapi, apakah itu cukup untuk mengangkatmu sebagai calon mantu kerajaan? Riwayatmu tidak terang dan agaknya tidak bersih, maka engkau pun harus mengerti betapa sulitnya bagi kami untuk mempunyai seorang mantu dan panglima yang tidak jelas riwayat hidup dan keturunannya. Bagaimana kami akan menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari negara-negara tetangga? Hal itu akan menyeret kami dan keharuman nama keluarga kerajaan kami ke dalam lumpur. Makin merah wajah Angtek Hoat. Kalau dia tidak ingat kepada Shanti Dewi, tentu dia sudah mengamuk dan membunuh raja serta semua yang melindunginya. Akan tetapi dia masih ingat dan dapat membayangkan betapa akan berduka dan hancur rasa hati kekasihnya itu kalau dia melakukan hal itu. Pula, semua penderitaan hidupnya selama ini membuat dia makin kuat dan tahan menerima pukulan-pukulan batin yang hebat ini, dan dia dapat merasakan pula kebenaran bagi pihak keluarga raja. Maka perlahan-lahan dia bangkit berdiri dan berkata tenang. Sri Baginda, sebagai seorang laki-laki hamba sudah biasa menerima segala sesuatu secara terang-terangan. Harap saja Paduka juga berlaku terang-terangan menyatakan niat hati Paduka kepada hamba. Kalau sudah menjadi kenyataan bahwa hamba bukanlah keturunan ningrat, bukan pula keturunan orang terpelajar ataupun kaya, lalu bagaimana kehendak Paduka? Ikatan jodoh dengan putriku harus batal. Kami tidak mungkin mengambil mantu seorang seperti engkau, Angtek Hoat. Dan jasamu terhadap negara Butan pun tidak dapat dibalas dengan pengangkatan sebagai panglima. Engkau bukan bangsa kami dan jasa-jasamu itu akan kami balas dengan anugerah berupa harta benda yang boleh kau bawa pulang ke negerimu. Rasanya seperti hampir meledak dada Angtek Hoat. Sri Baginda, ini sudah keterlaluan. Siapa yang menghendaki balas jasa? Siapa yang menghendaki pangkat? Siapa pula yang menghendaki kedudukan sebagai mantu raja yang terhormat? Hamba mencinta Putri Shanti Dewi, hal itu sudah jelas, akan tetapi yang hamba cinta adalah pribadinya sebagai manusia, bukan kedudukannya sebagai putri kerajaan. Hamba pun tidak membutuhkan pangkat ini. Dengan gemas Tek Hoat merenggut hiasan kepala dan melemparkannya ke atas lantai, lalu mencopot-copoti semua tanda pangkat dan melemparkannya ke atas lantai. Mulai saat ini hamba bukan lagi Panglima Bhutan, bukan lagi hamba Bhutan dan hamba pun tidak mengharapkan balas jasa sejemput batu sekalipun. Setelah berkata demikian, dengan muka merah dan dada panas Tek Hoat melangkah keluar persidangan, mengangkat dadanya dan siap untuk mengamuk apabila ada yang turun tangan. Akan tetapi untung, di antara para panglima dan pengawal, tidak ada yang mau turun tangan sehingga dengan leluasa, Angtek Hoat keluar dari istana itu. Ketika dia hendak mengunjungi Shanti Dewi, dia melihat betapa istana di mana putri itu tinggal terkurung rapat oleh pasukan yang jumlahnya ada 1.000 orang. Tahulah dia bahwa raja tidak menghendaki dia berjumpa dengan kekasihnya itu, dia tahu pula bahwa mengamuk seorang diri menghadapi bala tentara senegara merupakan hal yang bodoh dan tidak mungkin. Pula, kalau keluarganya tidak menghendaki, apa perlunya dia memaksa-maksa? Dia hanya akan membuat Shanti Dewi menjadi sengsara dan berduka saja. Shanti Dewi, selamat tinggal. Dia berbisik, lalu pergilah Angtek Hoat dari istana itu, bahkan terus keluar dari negara Bhutan pada hari itu juga. Diam-diam dia merasa berduka karena terpaksa harus meninggalkan kekasihnya, meninggalkan Shanti Dewi yang dicintanya sepenuh jiwa raganya. Dan dia tahu bahwa hal ini terjadi karena gara-gara ibunya. Siapa lagi kalau bukan ibunya yang menjadi biang keladi semua peristiwa yang menimpanya ini? Sungguh terlalu. Ibunya sendiri pun agaknya tidak ingin melihat dia hidup bahagia di samping Shanti Dewi. Dengan hati penasaran Angtek Hoat mulai dengan perjalanannya kembali ke timur. Perjalanan yang amat menyedihkan. Makin jauh dia menuju ke timur, makin merana rasa hatinya yang direnggutkan dari kekasihnya yang tercinta. Seringkali, di waktu beristirahat, dia termenung seperti arca, dengan muka pucat dan wajah muram, dengan rambut awut-awutan dan pakaian kusut mengenangkan wajah Shanti Dewi dan dia merasa betapa hatinya perih sekali. Kadang-kadang, kalau rasa rindunya terhadap Shanti Dewi sudah tak tertahankan lagi, dia bersenandung, maksudnya untuk melupakannya, akan tetapi yang terdengar hanyalah senandung sedih penuh duka, sebagai pengganti tangis yang diharamkannya. Akhirnya setelah melakukan perjalanan yang jauh dan lama, juga merupakan perjalanan paling pahit dan paling menyedihkan bagi Tek Hoat, sampailah pemuda itu di puncak Bukit Angsa, di lembah Sungai Huangho.
Dari jauh dia sudah melihat pondok ibunya di puncak itu, pondok yang menjadi kampung halamannya, tempat dia bermain-main di waktu kecil. Ada rasa hati menyentuh perasaannya, akan tetapi kembali dia teringat akan kedukaan hatinya terpisah dari Shanti Dewi yang agaknya disebabkan oleh ibunya, maka lenyaplah perasaan haru itu, terganti rasa penasaran. Dia mempercepat langkahnya. Dia harus bertemu ibunya, harus menegur ibunya. Ibunya tidak berhak merusak hidupnya, merusak kebahagiaannya. "Mha, ibu." Dia memanggil ketika dia tiba di depan pintu pondok yang tertutup. Tidak ada jawaban. "Ibu." Dia memanggil lagi, kini dia mendorong pintu pondok. Bau yang tidak enak menyambutnya, membuatnya terhuyung mundur dan membuatnya waspada. Bau yang seperti racun, atau bau seperti bangkai busuk. Ditendangnya daun pintu terbuka. Gelap di dalam karena memang matahari sudah condong ke barat, dan di dalam pondok itu tidak memperoleh sinar lagi. Dia tidak berani sembarangan masuk dan dengan memutar dia menghampiri jendela kamar di sebelah barat rumah kecil itu. Daun jendela juga tertutup. Ditolaknya dari luar. Daun jendela terbuka dan Tek Hoat cepat mengelak karena begitu daun jendela terbuka, dari dalam menyambar jarum-jarum beracun berwarna hitam. Dia cepat memandang ke dalam. Kini ada sinar matahari senja menyorot masuk melalui lubang jendela. Jantungnya berdebar tidak karuan karena dari luar tadi dia melihat sesuatu yang membuat jantungnya seperti berhenti berdenyut, kemudian berdebar-debar. Setelah dia tiba di depan pembaringan kayu itu, jelas tampak olehnya benda yang membuat jantungnya berhenti berdenyut tadi. Rangka manusia. Rangka manusia yang terbungkus pakaian ibunya seperti ketika datang mengunjunginya di Bhutan. Rambut ibunya yang berada di dekat tengkorak itu, dengan sanggul yang masih dikenalnya dan ada hiasan rambut berupa kembang teratai emas milik ibunya. Dia bergidik. "Ibu." Mula-mula dia berbisik, lalu disambung dengan teriakan panjang. "Ibu." Dia tidak syak lagi. Rangka itu adalah rangka ibunya yang telah tewas. Mati sakit? Ataukah mati terbunuh? Timbul kecurigaan di hati Tek Hoat. Tidak mungkin sakit. Baru saja ibunya bisa melakukan perjalanan ke Bhutan, perjalanan yang demikian sukar dan jauh. Ibunya sehat ketika itu, sehat dan masih kuat. Teringat dia akan jarum-jarum ibunya. Dia memeriksa jendela dan melihat alat rahasia yang melontarkan jarum-jarum itu. Agaknya sebelum mati, ibunya memasang alat itu pada daun jendela, untuk menyerang dan menjebak lawan yang membuka jendela. Jelas bahwa ibunya telah bersiap-siap menanti kedatangan musuh gelap. Pedang ibunya juga terhunus dan terletak di atas meja dalam kamar. Akan tetapi ibunya telah tewas, menjadi rangka yang tidak rebah lurus di atas pembaringan, melainkan miring dan agak melingkar. Bukan tubuh yang tertidur. Tek Hoat memeriksa lagi dan pandang matanya tertarik oleh coret-coret di kayu pembaringan, huruf-huruf kecil. Tulisan ibunya. Dia kenal betul tulisan ibunya, sungguh pun tulisan itu dilakukan dengan menggunakan benda runcing, mungkin jarum yang digores-goreskan. Dia cepat memasang lilin yang masih ada di sudut meja, dan mendekatkan lilin bernyala itu pada pinggir pembaringan, di mana terdapat tulisan. 3 malam aku tidak tidur, menanti serangan si pengecut laknat. Kalau ada putraku di sini, engkau akan mampus. Agaknya tulisan itu akan menuliskan lanjutannya, mungkin akan menyebutkan nama musuh yang ditunggu-tunggu ibunya, akan tetapi coretan itu hanya merupakan coretan dari atas ke bawah, agaknya pada saat itu musuh datang menyerang ibunya. Dan melihat jendela masih dipasangi alat rahasia, tentu musuh itu bukan datang dari jendela, melainkan dari pintu depan, atau boleh jadi juga dari atas genteng. Akan tetapi siapa? Tek Hoat berlutut, tak dapat ditahan lagi beberapa tetes air mata membasahi pipinya. Baru sekarang dia dapat menangis, biarpun hanya beberapa tetes air mata. Dia teringat akan ibunya, akan penderitaan ibunya sejak masih gadis, sejak diperkosa orang. Semenjak saat yang laknat itu, ibunya hidup menderita tekanan batin. Pantas saja ibunya menanggung dendam yang tak pernah terbalas itu, dan tak pernah dapat melupakan dendamnya, mula-mula kepada Gak Bun Beng karena disangka orang itulah pemerkosanya, kemudian kepada Wan Keng In dan karena Wan Keng In sudah mati, maka dendamnya beralih kepada keluarga Wan Keng In, kepada keluarga Pulau Es dan terutama kepada ibu kandung Wan Keng In. Salahkah sikap ibunya itu? Tidak, tidak.
Kehidupan ibunya telah rusak oleh peristiwa pemerkosaan itu dan ibunya hanya dapat bertahan hidup untuk membalas dendam. Dan setelah tahu bahwa dendamnya sukar dibalas karena dia berhadapan dengan keluarga Pulau Es yang sakti, ibunya jauh-jauh datang ke Butan, mencarinya untuk minta bantuannya. Dan dia telah menolaknya. Ibu. Ah, ibu, ampunkan anakmu. Ini. Dia meratap dan merasa menyesal sekali. Mengapa justru kepada keluarga Pulau Es ibunya menaruh dendam? Betapa mungkin dia memusuhi keluarga yang bijaksana itu? Teringat dia akan semua pengalamannya. Mereka semua itu, Gak Bun Beng, Milana, Sumakian Li, Sumakian Bu, pendekar super sakti, mereka semua adalah orang-orang yang bijaksana, budiman dan sakti. Yang berdosa terhadap ibunya hanyalah Wan Keng In, putra tiri pendekar super sakti, sedangkan keluarga itu sama sekali tidak tahu apa-apa. Dan ibunya yang belum berkesempatan membalas dendam itu kini telah terbunuh oleh orang lain. Entah siapa yang membunuh ibunya. Inilah musuhnya. Inilah orang yang harus dicarinya, bukan keluarga Pulau Es. Akan tetapi kemana dia harus mencari? Kepada siapa dia harus bertanya? Ibunya telah tewas, telah menjadi rangka yang mengerikan. Dengan hati penuh duka Tek Hoat lalu menggali lubang di puncak itu dan mengubur sisa-sisa jenazah ibunya, berikut semua milik ibunya, kecuali pedang dan hiasan rambut teratai emas itu. Setelah dia mengubur sisa jenazah ibunya dan berkabung 3 hari, lamanya, mulailah dia mencari-cari dan berkeliaran di sepanjang lembah sungai Huangho, di sekitar daerah itu untuk mencari jejak ibunya, mencari jejak pembunuh ibunya. Demikianlah riwayat Tek Hoat semenjak dia berpisah dari Shanti Dewi, 4 tahun yang lalu. Kini dia hidup seorang diri di lembah sungai Huangho sampai pada hari itu dia bertemu dengan 2 putra Jenderal Cao Liang, yaitu Cao Kok Tiong dan Cao Kok Han dan dapat menolong 2 orang pemuda itu dari bencana. Kita mengikuti pengalaman Jenderal Cao Liang, jenderal tua yang terlempar ke tengah sungai dan hanyut terbawa arus sungai yang kuat itu. Sampai lama jenderal itu terseret arus karena kedua kakinya tak dapat dia gerakan, dan kalau hanya dengan kekuatan kedua tangan saja dia tidak mampu berenang ke tepi. Padahal air sungai itu makin lama makin kuat arusnya dan makin melebar, sampai akhirnya air itu tiba di sungai Huangho yang amat luas. Akan tetapi, betapapun nyawa sudah tergantung di sehelai rambut umpamanya, kalau memang belum tiba saatnya dia mati, orang akan dapat terhindar dari maut. Demikian pula, dengan Jenderal Cao Liang. Dia sudah pasrah karena tidak berdaya, pula ditambah dengan himpitan batin yang amat berat karena dia selain memikirkan keluarganya yang hilang, juga mengkhawatirkan keselamatan 2 orang putranya yang harus menghadapi musuh amat lihai itu. Dalam keadaan setengah pingsan itu tiba-tiba ada bintang penolong berupa seorang nelayan yang sedang mendayung perahunya, hendak berangkat mencari ikan. Nelayan ini terkejut ketika melihat orang hanyut, maka cepat-cepat dia menolong Jenderal Cao yang hampir pingsan itu, dinaikkan dengan susah payah ke dalam perahunya. Begitu tubuhnya terguling ke dalam perahu, Jenderal Cao Liang pingsan. Nelayan itu cepat mendayung perahunya ke pinggir, kemudian dengan bantuan teman-temannya dia membawa jenderal itu pulang ke rumahnya di dalam sebuah dusun kecil di tepi sungai Huangho. Jenderal Cao jatuh sakit, menderita demam dan sampai 2 hari dia tidak ingat apa-apa, dalam keadaan tidak sadar. Nelayan itu bersama istrinya merawatnya dengan teliti dan akhirnya, pada hari ketiga, jenderal itu dapat bangun dari pembaringan dan dia menghaturkan terima kasih kepada nelayan itu. Tanpa ragu-ragu lagi jenderal ini berlutut dan menghormati nelayan dan istrinya yang setengah tua itu sehingga si nelayan sederhana sibuk membangunkan Jenderal Cao Liang yang disangkanya seorang kota yang celaka di sungai itu. Jenderal Cao Liang diam-diam merasa kagum akan perjalanan hidupnya. Dahulu dia adalah seorang jenderal besar, seorang panglima perang kerajaan Cheng yang dihormati orang seluruh negeri. Kini, dia berlutut mengaturkan terima kasih kepada seorang nelayan melarat dan dirawat di dalam gubuknya yang miskin. Bahkan kini dia dijamu dengan makanan yang amat sederhana dan barulah dia tahu betapa miskinnya keadaan hidup seorang nelayan. Hatinya terharu bukan main. Dibandingkan dengan makanan sehari-hari yang dia berikan kepada anjing peliharaannya dahulu saja, makanan nelayan ini masih lebih sederhana. Betapa orang-orang besar di atas seperti buta, tidak melihat keadaan rakyat jelata yang begini miskin. Orang-orang besar itu, para pembesar, para hartawan, orang-orang kota, hidup berlebih-lebihan, sedangkan mereka itu sama sekali tidak pernah tahu atau tidak mau tahu bahwa ada manusia-manusia sebangsa yang hidup begini miskin dan kekurangan.
Dan toh orang-orang itu, pembesar-pembesar, para hartawan-hartawan, dan orang-orang kota itu membanggakan diri sebagai orang-orang yang beradab, orang-orang yang berkebudayaan, orang-orang yang bertuhan, yang berperi kemanusiaan. Betapa palsu dan munafiknya semua itu, termasuk dia dahulu. Setelah sehat benar, pada keesokan harinya Jenderal Kao lalu berpamit, menghaturkan terima kasih dan meninggalkan dusun itu. Dia kini mengambil keputusan untuk pergi ke utara, untuk mencari putra sulungnya, yaitu Kao Kokcu yang memiliki kepandaian hebat, menjadi seorang sakti yang menjauhi keduniawian, hidup berbahagia di tempat sunyi bersama istrinya yang tercinta. Putra sulungnya itu terkenal sekali di dunia Kang Ou sebagai naga sakti gurun pasir, murid dari manusia dewa si dewa bongkok Bu Beng Lojin dari gurun pasir Gobi. Kiranya hanya putranya itu saja yang akan sanggup menolong keluarganya dan dia harus pergi ke sana karena untuk menyelidiki seorang diri, jenderal tua ini tidak sanggup lagi. Kembali dia terheran-heran betapa kehidupannya telah berubah sama sekali. Sebelum tahun lalu, sebagai seorang panglima besar, dia dapat mengerahkan laksaan prajurit untuk mencari keluarganya. Bahkan, tidak ada hal yang tak dapat dia lakukan. Akan tetapi sekarang dia hanyalah seorang tua yang mulai lemah, yang menderita tekanan batin dan merasa tidak berdaya. Akan tetapi baru saja dia keluar dari dusun di tepi sungai Huangho itu, dari jauh dia melihat dua orang laki-laki berjalan mendatangi dan setelah dekat, dia terkejut dan girang bukan main. Kok Tiong? Kok Han? Dia berteriak sambil berlari ke depan. Ayah. Dua orang muda itu pun sudah mengenal ayah mereka dan mereka pun berlari-lari. Pertemuan itu sungguh menggirangkan hati mereka bertiga dan mereka segera duduk di tepi jalan sambil saling menceritakan pengalaman mereka. Ketika Jenderal Kao mendengar penuturan dua orang putranya tentang pemuda berpakaian abu-abu yang amat lihai, dan betapa pemuda itu menyatakan kepada dua orang wanita Garuda Hitam bahwa dia biasa membunuh orang dengan jari tangannya, dia menepuk pahanya. Ai! Dia itu tentu si Jari Maut. Siapa, ayah? Kok Tiong dan adiknya bertanya. Siapa lagi kalau bukan dia? Dia tentu Ang Tek Hoat, pemuda yang memang memiliki kepandaian hebat, yang telah membunuh Tambolon dan kaki tangannya. Akan tetapi, bukankah dia diangkat menjadi Panglima Butan dan menikah dengan Putri Shanti Dewi di Butan? Mengapa dia muncul di sini? Sungguh aneh. Menurut dia, yang merampas harta benda kita adalah Suma Kongcu, ayah. Jelaslah sekarang, tepat seperti dugaanku bahwa tentu Suma Kongcu dipergunakan oleh Kaisar untuk mencelakakan kita, kata Kok Tiong. Si keparat kalau begitu. Jenderal Kao Liang mulai percaya dan sungguh pun hal ini amat mengherankan hatinya, namun dia menjadi marah juga, tidak mengira bahwa putra pendekar super sakti mampu dan sampai hati melakukan perbuatan yang jahat itu. Kalau hanya merampas harta benda, mengapa harus menculik keluarganya? Kalau memang disuruh merampas, mengapa tidak terang-terangan saja? Tidak ada jalan lain, anak-anakku. Kita menghadapi keluarga Pulau Es yang amat sakti. Keluarga kita dalam bahaya, kalau tidak sudah terbasmi. Maka satu-satunya jalan hanya pergi minta bantuan kakak kalian. Cutuako, kakak terbesar Cu, kata Kok Tiong dan Kok Han berbareng. Benar, hanya dia saja yang akan mampu menghadapi keluarga Pulau Es. Jenderal itu mengepal tinju dan bangkit berdiri. Hayo kita kembali ke utara, mencari Kokcu. Maka berangkatlah ayah dan anak yang prihatin dan gelisah ini, mengambil jalan kembali ke utara, jalan yang mereka lalui selama ini karena selain hendak mengunjungi Kao Kokcu si naga sakti gurun pasir, juga mereka hendak menyelidiki kalau-kalau dapat menemukan jejak keluarga mereka. Mereka lalu menuju ke jalan kecil di bukit, jalan yang diapit-apit tebing tinggi di mana malapetaka itu menimpa mereka. Ketika mereka tiba dekat jalan yang menuju ke mulut tebing itu, mereka merasa ngeri karena mengira bahwa tentu mereka akan melihat mayat-mayat yang membusuk dan berbau. Akan tetapi mereka tidak mau mengambil jalan lain karena mereka hendak menyelidiki kembali. Akhirnya mereka tiba di mulut tebing di mana tadinya terdapat banyak sekali mayat orang. Akan tetapi, betapa heran hati mereka ketika melihat tempat itu sudah bersih, tidak nampak sebuah pun mayat manusia dan sebagai gantinya, di situ terdapat gundukan tanah yang amat besar, yang merupakan sebuah kuburan raksasa. Agaknya semua mayat itu dikubur menjadi satu. Siapa yang mengubur? Tempat itu jauh dari dusun dan sunyi sekali.
Mereka tidak terlalu mempedulikan hal ini dan melanjutkan perjalanan memasuki lorong yang diapit-apit tebing tinggi, di mana juga terdapat mayat-mayat ketika mereka pergi, yaitu mayat-mayat dari para pengawal mereka dan para tukang pikul tandu. Akan tetapi ketika tiba di tempat itu, mereka terkejut melihat seorang pemuda berpakaian putih-putih sedang mengubur mayat-mayat itu ke dalam sebuah lubang besar. Mereka terheran-heran, akan tetapi Jenderal Cao Liang segera mengenal pemuda itu dan dengan marah sekali jenderal ini mencabut sebatang pedang yang diambilnya dari pinggir jalan dekat tempat pertempuran tadi, kemudian dia menyerang pemuda berpakaian putih itu sambil membentak. Kiranya kau keparat, penjahat muda Suma. Kini dua orang putra Jenderal Cao Liang juga mengenal pemuda itu yang bukan lain adalah Suma Qianli, putra pendekar super sakti. Maka mereka pun cepat mencabut pedang dan menyerangnya. Suma Qianli terkejut dan terheran-heran bukan main. Tak disangkanya dia akan bertemu dengan Jenderal Cao Liang dan dua orang putranya, apalagi mereka menyerangnya dengan penuh kemarahan itu. Kau Goan Sui, Jenderal Cao, ada apakah? Dia cepat mengelak ke kanan kiri menghindarkan diri dari sambaran 3 batang pedang itu. Gerakannya tenang, akan tetapi cepat seperti terbang. Tahan dulu, jangan terburu nafsu, akan tetapi, Jenderal Cao Liang dan dua orang putranya yang sudah menjadi marah sekali karena mereka merasa yakin bahwa pemuda inilah yang telah melakukan penculikan keluarga mereka, sudah menyerang lagi, bahkan kini secara berbareng dari 3 jurusan, pedang mereka menusuk ke arah dada pemuda itu. Suma Qianli menggenjot tubuhnya dan lenyaplah bayangannya dari kurungan 3 orang itu yang menjadi terkejut, dan ketika itu pedang mereka sudah menusuk, seakan-akan saling bertemu di tempat bekas Suma Qianli berdiri tadi dan tahu-tahu dari atas tubuh Suma Qianli sudah turun dan kini kedua kaki pemuda berpakaian putih itu menginjak 3 batang pedang tadi. Dengan mengerahkan ginkang sehingga tubuhnya ringan, dan menggunakan sinkang disalurkan kepada kedua kakinya sehingga 3 batang pedang yang diinjaknya itu seolah-olah menempel dan melekat di kakinya, Suma Qianli telah berdiri di atas 3 batang pedang itu dan berkata, "Kau Goan Sui, harap sabar dulu dan mari kita bicara, mau bicara apa lagi, keparat keji?" Jenderal Cao membentak dan dia lalu menggunakan tangan kiri untuk mencengkeram. "Bangsat rendah!" Kok Tiong juga menggunakan tangan kiri mencengkeram karena seperti juga ayahnya dan adiknya, dia tidak mampu menarik kembali pedangnya. "Mampuslah kau, setan jahat!" Kok Han juga membentak sambil memukul dengan tangan kiri ke arah kaki yang menginjak pedang. Tubuh Suma Qianli mencelat dan ternyata dia sudah menghindarkan serangan-serangan tangan kiri itu dengan lompatan jauh sekali, lalu melarikan diri. Jenderal Cao Liang dan dua orang putranya cepat mengejar dengan marah, namun sia-sia belaka karena pemuda berpakaian putih itu telah menghilang. Jenderal Cao menarik napas panjang. Betapa saktinya dia. Jelas bahwa kekuatan kita tidak akan mampu menghadapinya, hanya Kok Cu yang akan sanggup menandinginya. Percuma mengejar dia, lebih baik kita melanjutkan perjalanan mencari Kok Cu. Siapakah pemuda lihai berpakaian putih yang memiliki kesaktian hebat, dan yang bernama Suma Qianli itu? Para pembaca kisah sepasang Raja Wali Sakti tentu mengenal baik tokoh ini pula. Suma Qianli adalah seorang pemuda yang tampan dan gagah, mukanya agak bundar, bermata lebar jernih dan sinarnya tajam namun halus, sikapnya tenang, teliti dan sabar, namun dia selalu bersikap pendiam dan serius. Inilah putra pertama dari pendekar super sakti yang lahir dari istrinya yang kedua, yaitu Lulu bekas ketua Pulau Neraka atau adik angkat sendiri dari pendekar super sakti. Sebagai putra bekas ketua Pulau Neraka yang memiliki kepandaian yang mengerikan dan putra pendekar siluman yang memiliki kesaktian hebat, tentu saja Suma Qianli juga telah mewarisi ilmu-ilmu dari Pulau Es. Seperti telah diceritakan di dalam cerita kisah sepasang Raja Wali, Suma Qianli mengalami patah hati, mengalami kegagalan kasih tak sampai karena dia jatuh cinta kepada seorang dara cantik jelita dan gagah perkasa yang bernama Lu Cheng atau Cheng Cheng, yang kemudian ternyata adalah masih keponakannya sendiri karena Cheng Cheng adalah anak tidak sah dari kakak tirinya seibu, yaitu mendiang Wan Keng In, seperti halnya pemuda Ang Tek Hoat. Tentu saja tidak mungkin dia berjodoh dengan keponakannya, yang masih sedarah dengan dia, masih keturunan ibunya. Hal ini tentu saja membuat luka perasaan hatinya yang masih muda. Cinta itu adalah cinta pertama dan dia telah gagal. Akhirnya, seperti telah dituturkan di dalam kisah sepasang Raja Wali, dia disuruh pulang ke Pulau Es oleh ayahnya.
Akan tetapi, setelah dia sembuh lahir batin, dia meninggalkan Pulau Es lagi untuk merantau di daerah utara, memperdalam kepandaiannya. Beberapa tahun kemudian, dia merasa rindu kepada adiknya, yaitu Sumakian Bu, yang masih belum pulang dan telah meninggalkan Pulau Es selama bertahun-tahun. Sudah 5 tahun dia berpisah dari adiknya yang dia cinta itu, maka dia lalu pergi ke selatan untuk mencari adiknya. Seperti juga dia sendiri, 5 tahun yang lalu adiknya itu telah mengalami patah hati karena cinta kasih yang gagal. Kini usianya telah cukup dewasa, telah 22 tahun dan kalau dia mengenang masa lalu dia menjadi malu sendiri. Mengapa dia begitu bodoh, begitu mudah patah hati? Diam-diam dia malah girang bahwa dia gagal berjodoh dengan Cheng Cheng yang ternyata adalah keponakannya sendiri itu, dan diam-diam dia hanya mendoakan agar Cheng Cheng yang kabarnya berjodoh dengan orang yang dikasihinya, yaitu putra Jenderal Kao, putra sulung yang amat sakti itu, hidup bahagia. Dia akan mencari adiknya dan membayangkan pertemuannya dengan adiknya saja sudah merupakan kegembiraan tersendiri. Kini adiknya itu pun tentu telah dewasa, bukan setengah anak-anak seperti dahulu lagi. Betapa nakalnya Kian Bu. Tukang menggoda orang, tukang menggoda wanita yang akhirnya tergoda hatinya oleh seorang wanita cantik jelita, Putri Shanti Dewi sampai hati adiknya itu menjadi remuk. Buti, adik Bu, kasihan engkau. Gerutunya setiap kali dia teringat kepada adiknya. Ketika dia teringat akan kepatahan hati adiknya, dia lalu menduga bahwa boleh jadi adiknya itu masih berkeliaran di sekitar daerah yang berdekatan dengan tempat tinggal Shanti Dewi, yaitu di Bhutan. Tidak ada petunjuk lain baginya, maka dia lalu menuju ke selatan, hendak ke Bhutan mencari Sumakian Bu. Ketika dia tiba di dekat sungai Huangho di celah tebing itu dia melihat banyak sekali mayat manusia berserakan. Hatinya menjadi terharu sekali. Pemuda ini adalah keturunan langsung dari pendekar super sakti, seorang pendekar yang selain sakti juga bijaksana dan budiman, maka tentu saja melihat begitu banyak mayat manusia berserakan tidak diurus, hatinya menjadi terharu dan kasihan. Maka ia lalu turun tangan menggali lubang besar dan menanam semua mayat itu. Kemudian ketika dia melihat pula mayat-mayat di lorong yang diapit-apit tebing, dia pun cepat menggali lubang dan mengubur mayat-mayat yang hampir membusuk itu. Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika secara tiba-tiba dia diserang oleh Jenderal Cao Liang dan 2 orang putranya. Diserang mati-matian dengan maki-makian dan agaknya dia dituduh melakukan hal-hal yang amat jahat. Sumakian Li menjadi bingung dan karena mereka itu tidak mau diajak bicara, terpaksa dia melarikan diri. Memang ada rasa enggan di hatinya untuk bertemu dengan keluarga Cao ini. Bukankah Cheng Cheng menjadi mantu jenderal itu, berjodoh dengan Cao Kokcu yang terkenal dengan julukan si naga sakti pasir? Selain enggan bertemu juga dia diserang tanpa diberi kesempatan membela diri, maka lebih baik dia menyingkir. Akan tetapi, sejak kecilnya Qian Li adalah seorang yang memiliki sifat sabar, tenang dan teliti. Dia selalu berpikiran cermat, maka dia pun tidak menjadi marah melihat sikap Jenderal Cao dan 2 orang putranya yang telah memaki-makinya dan menyerangnya untuk membunuh, tadi. Di dalam peristiwa ini tentu ada rahasianya, dia merasa yakin. Tentu ada kesalahpahaman besar. Tentu ada sesuatu yang membuat keluarga Cao itu membencinya sehingga melakukan perbuatan itu. Dan dia harus menyelidiki hal ini. Setelah Qian Li kembali ke tempat tadi dan mengintai dengan sembunyi, melihat bahwa Jenderal Cao Liang dan 2 orang putranya yang mengamuk tadi benar-benar telah pergi, dia lalu melanjutkan pekerjaannya yang tadi tertunda. Yaitu mengubur mayat-mayat itu di dalam sebuah lubang kemudian menimbuninya dengan tanah sampai merupakan sebuah kuburan raksasa yang terisi puluhan mayat orang. Setelah selesai, Qian Li hendak melanjutkan perjalanannya, akan tetapi betapa kagetnya ketika tiba-tiba bermunculan pasukan yang jumlahnya kurang lebih 100 orang, yang sudah mengurungnya dari depan dan belakang di apit-apit tebing tinggi itu. Geramnya, akan tetapi dia masih belum tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Apakah Jenderal Cao Liang benar-benar hendak mencelakakannya dan kini mengerahkan pasukannya? Kalau begitu, dia harus berkeras menuntut penjelasan mengapa jenderal itu bersikap seperti itu. Dia berdiri di tengah-tengah, sikapnya tenang dan ketika dia melihat seorang kakek tinggi besar yang berpakaian perwira dan agaknya menjadi pemimpin pasukan itu, Qian Li melangkah maju menghampiri. Apa artinya ini? Tanyanya dengan sikap tenang, menduga bahwa perwira ini tentulah anak buah Jenderal Cao Liang yang masih belum muncul. Perwira tinggi besar itu usianya sudah 60 tahun, akan tetapi kelihatan tubuhnya kokoh kekar penuh dengan tenaga.
Mendengar pertanyaan Qianli, dia tertawa. Hahaha, kau masih menanyakan artinya. Artinya, orang muda, bahwa engkau harus menyerah kami tangkap. Mudah saja menangkap orang, Chiang Kun. Akan tetapi, setiap menangkap orang harus lebih dulu jelas akan kesalahannya, bukan? Bolehkah aku tahu, apa kesalahanku maka engkau memimpin pasukan hendak menangkap aku? Hoho, orang muda yang pandai bicara. Sudah jelas engkau membunuh banyak orang dan hendak menyembunyikan perbuatanmu dengan mengubur mereka, kini engkau masih pura-pura bertanya apa salahmu. Hayo menyerah, jangan sampai aku turun tangan dengan kekerasan. Qianli mendengar ini dengan perasaan heran. Dia mengubur mayat-mayat yang berserakan itu karena kasihan, ternyata malah dituduh membunuh mereka itu. Akan tetapi, Jenderal Cao Liang tadi tidak menyatakan tuduhannya itu. Andai kata Jenderal Cao Liang menuduhnya demikian, mengapa jenderal itu dan dua orang putranya serta-merta menyerang tanpa bertanya lebih dulu? Apakah engkau diutus menangkap aku oleh Jenderal Cao? Perwira itu membelalakan matanya, agaknya terheran mendengar ucapan dalam pertanyaan ini. Jenderal Cao? Siapa yang kau maksudkan? Dia sama sekali tidak pernah menduga bahwa yang dimaksudkan dalam pertanyaan pemuda itu adalah Panglima Besar Cao yang telah dipensiun, dan mengira bahwa pemuda itu maksudkan seorang jenderal lain yang Shi Cao. Jangan banyak cakap yang bukan-bukan, orang muda. Aku adalah perwira Sukiat yang bertugas menjaga daerah utara dari Provinsi Honan ini. Engkau telah melakukan banyak pembunuhan, maka kami harus menangkapmu untuk kami hadapkan kepada gubernur di Honan untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Diam-diam Qianli menjadi makin heran. Jelas bahwa perwira ini tidak pernah bertemu atau berhubungan dengan Jenderal Cao Liang. Dia hendak ditangkap karena semata-mata kelihatan mengubur mayat-mayat itu dan dituduh membunuh mereka. Su Chiang Kun, maafkan aku, akan tetapi aku tidak membunuh mereka itu. Ketahuilah, aku adalah seorang perantau yang kebetulan lewat di sini dan melihat adanya banyak mayat manusia berserakan tak terurus, aku menjadi kasihan dan aku lalu mengubur mereka. Jangan kau menuduh aku membunuh. Hahaha. Hoho. Kalian dengar itu? Betapa lucunya. Mana ada orang begitu gatal tangan mengubur mayat-mayat yang begitu banyak kalau dia tidak berkepentingan langsung? Tentu kau mengubur mereka untuk menutupi perbuatanmu yang kejam. Hei, siapa namamu, orang muda? Namaku adalah Suma Qianli. Hayo kau berlutut, dan menyerah kami tangkap. Qianli mengerutkan alisnya dan mengangkat dadanya. Su Chiang Kun, aku tidak merasa bersalah bagaimana mungkin aku harus menyerah. Jadi engkau hendak melawan? Su Chiang Kun membentak marah. Aku tidak hendak melawan dan bermusuhan dengan siapapun, Chiang Kun. Akan tetapi aku tidak pernah membunuh orang, maka kalau aku hendak ditangkap dengan tuduhan membunuh orang, tentu saja aku tidak mau menyerah. Bagus. Engkau memang pembunuh besar dan engkau bernyali besar berani menentang perintah perwira Sukiat. Perwira tinggi besar itu menengok ke kiri di mana terdapat batu menonjol dari dinding tebing. Lihat, apakah kepalamu lebih keras daripada ini? Dia mengayun tangan kanannya menampar ke arah batu menonjol itu. Prak! Batu itu pecah berhamburan. Melihat cara perwira itu menampar batu, tahulah Qianli bahwa perwira itu adalah seorang ahli guakang, tenaga luar, yang mengandalkan kerasnya kulit dan kuatnya otot. Dia tersenyum dan mengangguk-angguk. Entah berapa tahun lamanya engkau melatih tanganmu sehingga sekuat besi, Su Chiang Kun. Akan tetapi apakah latihan bertahun itu hanya untuk memukul pecah batu dan menakut-nakuti orang? Kalau aku memang bersalah, tanpa kau gertak pun aku akan menyerahkan diri dengan sukarela. Akan tetapi aku tidak berdosa dan tidak takut akan gertakanmu. Keparat, kau menantang. Su Chiang Kun lalu menerjang ke depan, kedua tangannya menyerang dari kanan kiri sambil mengembangkan kedua lengannya yang panjang dan besar. Qianli tidak mau membuang waktu lagi. Melihat sambaran kedua tangan itu, dia memakai dengan tamparan tangannya ke arah pergelangan tangan yang besar itu. Plak! Plak! Aduh! Perwira Sukiat mengaduh-aduh karena kedua lengannya terasa panas dan lumpuh seketika. Hayo tangkap! Bunuh, teriaknya sambil mengaduh-aduh. Anak buahnya lalu mengepung dan mulai menyerbu dengan senjata mereka. Melihat ini, Qianli merobohkan beberapa orang dengan tamparan dan tendangannya, tanpa melukai berat, kemudian dia meloncat, tubuhnya tiba di dinding yang terjal dan di lain saat,
Semua orang melongo ketika melihat betapa tubuh pemuda berpakaian putih-putih itu seperti seekor cecak merayap di tembok saja. Demikian cepat gerakannya seolah-olah dia berjalan di tanah datar padahal tebing itu terjal sekali. Melihat pemuda itu dengan mudahnya melarikan diri melalui tebing yang terjal sehingga tidak ada kemungkinan lagi bagi dia dan anak buahnya untuk mengejar, Su Qiangkun lalu memerintahkan anak buahnya untuk mengambil alat tiup dari kantung bajunya karena kedua tangannya masih lumpuh dan untuk meniup alat itu dengan keras. Terdengar suara bersuitan berkali-kali dari lorong celah tebing itu, akan tetapi Qian Li tidak peduli dan merayap terus sampai dia tiba di atas tebing. Akan tetapi baru saja dia melompat beberapa langkah, tiba-tiba di depannya berdiri seorang kakek yang usianya tentu sudah 60 tahun lebih. Rambutnya yang kemerahan itu awut-awutan dan tangannya memegang sebuah guci arak, mulutnya berbau arak dan bibirnya masih basah oleh arak yang menetes-netes. Di sebelah kakek aneh ini berdiri dua orang perwira tinggi yang usianya juga sudah 60-an. Kakek berambut kemerahan itu memandang Qian Li dengan sikap acuh tak acuh, akan tetapi dua orang perwira tinggi itu memandang dengan mulut tersenyum, kemudian mereka menjura ke arah Qian Li dengan sikap hormat. Tidak kelirukah pendengaran kami tadi bahwa si Chu bernama Suma Qian Li? Seorang dua perwira tinggi itu bertanya dengan sikap hormat. Tidak kelirukah pendengaran kami tadi bahwa si Chu bernama Suma Qian Li? Seorang di antara dua perwira tinggi itu bertanya sambil menjura. Qian Li yang melihat sikap hormat itu membalas dengan menjura sambil menjawab. Benar. Ah, kalau begitu harap Tai Hiap sudi memaafkan akan kelancangan Su Qiangkun terhadap Tai Hiap. Tentu Suma Tai Hiap dapat memaklumi kecurigaan Su Qiangkun yang menghadapi pembunuhan besar-besaran yang terjadi di daerah ini, dan mengira Tai Hiap yang melakukan pembunuhan itu. Apakah Tai Hiap mengerti siapa yang melakukan pembunuhan-pembunuhan itu? Qian Li menggeleng kepalanya. Saya kebetulan lewat di daerah ini dan melihat tumpukan mayat, maka saya lalu menguburnya. Hehe, bijaksana-bijaksana. Kakek yang berambut kemerahan itu berkata kepada diri sendiri, kemudian menenggak arak dari gucinya sampai mengeluarkan suara menggelogok. Akan tetapi dua orang perwira tinggi agaknya sudah biasa dengan sikap aneh ini, maka mereka tidak memperdulikan, melainkan berkata lagi kepada Qian Li dengan sikap hormat. Kebetulan sekali Suma Tai Hiap lewat di daerah kami dan Paduka Gubernur kami memang memesan kepada kami agar setiap orang pendekar besar yang lewat agar dipersilakan untuk singgah. Selain Paduka Gubernur hendak berkenalan dengan orang-orang handal, juga untuk menghadiri pesta yang akan diadakan untuk menyambut utusan kaisar dari kota raja. Banyak sekali tamu yang akan hadir, juga dari kalangan Kang Ou, maka kami atas nama Gubernur mengundang Tai Hiap untuk singgah pula. Qian Li berpikir cepat. Dia menghadapi rahasia besar, keanehan sikap Jenderal Cao Liang, kematian banyak orang yang tidak diketahui siapa pembunuhnya, dan undangan Gubernur Honan yang juga aneh. Kalau Gubernur Honan yang mengadakan pesta, tentu dan pasti Jenderal Cao Liang akan hadir pula, karena jenderal ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Mungkin dia akan mendapat keterangan tentang semua rahasia ini di gubernur, dan bukan tidak mungkin pula dia akan dapat mendengar sesuatu tentang adiknya, karena dia akan bertemu dengan banyak tokoh Kang Ou di rumah Gubernur Honan itu. Terima kasih atas undangan Jiwi Qiangkun, dan tentu saja saya akan suka sekali. Dua orang perwira tinggi itu menjadi girang sekali dan seorang di antara mereka segera memperkenalkan diri, dan memperkenalkan kakek peminum arak berambut kemerahan itu. Lo Eng Hyong ini adalah seorang tokoh pengawal kepercayaan Paduka Gubernur Honan, dia terkenal dengan julukannya Honan Ciulomo, setan arak tua dari Honan. Hehe, julukan kosong. Namaku adalah Wan Lok II. Kakek berambut merah itu menyela dan membalas penghormatan Qian Li dengan anggukan kepala acuh tak acuh. Qian Li tidak menjadi kecil hati melihat sikap tidak pedulian ini karena pemuda ini sudah kenyang akan pengalaman bertemu dengan orang-orang sakti di dunia Kang Ou yang memang banyak yang berwatak aneh dan tak acuh. Mereka lalu berangkat, diiringkan oleh Su Qiangkun yang sudah naik ke tebing dengan jalan memutar, dan anak buahnya yang 100 orang banyaknya itu, kembali ke kota Lokyang di mana Gubernur Provinsi Honan tinggal. Untuk menuju ke Lokyang, mereka menyeberangi Sungai Kuning dan ternyata di sebuah pantainya telah tersedia perahu-perahu pasukan itu sehingga perjalanan itu dapat dilakukan dengan mudah. Pada waktu itu, yang menjadi gubernur di Honan, provinsi di sebelah selatan Sungai Kuning itu, adalah seorang bertubuh kecil kurus, berusia 50 tahun bernama Kui Cukam.
Gubernur Kui ini pun merasa tidak senang kepada kaisar banyak menggeser dan menyingkirkan orang-orang penting yang tadinya berjasa untuk kerajaan. Timbullah rasa tidak senangnya dan jiwa kepahlawanan gubernur ini, yang menganggap kaisar bangsa Manchu yang menjajah tanah airnya itu sudah keterlaluan. Dia sendiri adalah seorang hantulen yang kebetulan saja masih mendapatkan kepercayaan untuk menjadi gubernur, hal yang sudah langka terjadi. Ketika mendengar betapa Jenderal Cao Liang juga dipensiun, hatinya makin panas dan mulailah gubernur ini berpikir untuk memisahkan diri dari kedaulatan Kaisar Kangxi yang sudah tua dan mulai bertindak sewenang-wenang itu. Memang pada waktu itu Gubernur Kui sedang menantikan datangnya utusan Kaisar dari kota raja. Untuk menyelimuti dan menyembunyikan niatnya untuk memisahkan diri dan berdiri sendiri, yang akan dilakukan lambat laun setelah dia dapat menyusun kekuatan, maka Gubernur Kui mengadakan penyambutan besar-besaran. Jauh hari sebelum utusan itu tiba, istana gubernur telah dihias dengan megah. Tamu-tamu dari seluruh provinsi, yaitu para pembesar sipil dan militer, kaum hartawan dan terkemuka, bahkan tokoh-tokoh Kang Ou yang kenamaan, semua menerima undangan. Dua orang perwira tinggi yang mewakili gubernur yang tentu saja sibuk sekali itu lalu mempersilakan Qian Li untuk tinggal di sebuah kamar dekat taman, sebuah di antara kamar-kamar tamu yang banyak disediakan untuk para tamu yang dihormati. Sedangkan si rambut merah dengan guci araknya yang sudah kosong itu segera meninggalkan taman untuk bertugas di dalam, sebagai pengawal pribadi gubernur. Ditinggal seorang diri, Qian Li memeriksa kamarnya yang memang megah dan indah. Dia diberitahu tadi bahwa pesta akan diadakan malam nanti di waktu bulan purnama untuk menyambut tamu agung dari kota raja, dan dia dipersilakan mengasuh di dalam kamar ini dan akan dikirim seorang pelayan yang akan melayani segala keperluannya. Kamar itu memang menyenangkan, terpisah dari kamar-kamar lain dan ketika Qian Li keluar ke depan, ternyata kamarnya itu menghadapi taman dan dari situ nampak banyak kamar-kamar yang sebagian sudah ditempati orang-orang lain yang agaknya juga tamu-tamu dari tempat jauh yang telah datang lebih dulu. Terdengar suara nyanyian merdu diiringi yang kim, alat musik bersenar, dari beberapa buah kamar tamu itu, diseling suara ketawa. Qian Li lalu masuk lagi ke dalam kamarnya, menutupkan jendela dan daun pintu karena dia ingin beristirahat sebelum menghadapi pesta itu di mana dia harapkan akan dapat memecahkan rahasia peristiwa-peristiwa aneh yang tadi dan kalau mungkin mendengar berita tentang adiknya. Hari telah siang dan dia masih mempunyai waktu setengah hari untuk mengasuh. Akan tetapi belum lama dia merebahkan diri terlentang di atas pembaringan yang lunak dan hampir pulas. Tiba-tiba pendengarannya yang tajam dapat menangkap suara ketukan halus pada daun pintu kamar itu. Dia cepat bangkit duduk lalu melangkah ke pintu dan dengan hati-hati dia membuka daun pintu. Terkejutlah dia ketika melihat seorang wanita muda yang amat cantik, akan tetapi melihat wanita itu membawa sebuah baki berisi makanan dan minuman, dia dapat menduga bahwa wanita ini, biarpun kelihatan cantik sekali, adalah seorang pelayan. Maaf, Kongcu. Saya bertugas melayani Kongcu dan mengantar makanan dan minuman untuk Kongcu. Qian Li merasa agak canggung. Belum pernah dia berada di dalam kamar bersama seorang wanita muda yang cantik seperti itu, sungguh pun wanita itu hanyalah seorang pelayan. Tidak mungkin dia menolak, maka dia mengangguk dan mundur, memberi jalan kepada wanita itu yang melangkah masuk. Masih tercengang Qian Li mengawasi wanita yang membawa baki itu berlenggang dengan halus, seperti lenggang seorang putri saja. Menghampiri meja, kemudian jari-jari tangan yang halus meruncing itu menurunkan mangkok piring dan masakan-masakan ke atas meja, mengatur hidangan di atas meja dengan sikap halus namun cekatan. Kongcu, silakan makan dan minum, katanya lagi, suaranya merdu dan halus, juga sopan teratur, seperti kata-kata yang keluar dari seorang yang terdidik baik. Terima kasih. Qian Li menjawab lalu menghampiri meja makan yang bundar kecil itu. Masakan-masakan itu masih mengebul panas, nasinya putih dan di situ terdapat arak dan air teh. Cukup lengkap dan baunya sedap menimbulkan selera, apalagi karena perutnya memang sudah lapar. Akan tetapi pemuda itu tidak jadi mengambil mangkok untuk diisi masakan ketika dia melihat wanita muda itu dengan langkah-langkah yang gontai menuju ke pintu, kemudian bukannya keluar dari pintu dan pergi, melainkan menutupkan daun pintu dengan perlahan. Kemudian dia melangkah kembali dan berdiri tak jauh dari meja dengan sikap menanti. Qian Li menelan ludah, merasa kikuk, lalu menoleh. Kau. Tidak pergi?
Wanita itu memandang dengan sinar matanya yang halus, lalu tersenyum. Bukan main manisnya senyum itu, senyum yang sopan karena agaknya nona itu geli hatinya melihat pemuda yang gagap gugup ini. Lalu dia menggeleng kepala dan berkata, "Kongcu, mengapa saya mesti keluar? Saya telah ditugaskan untuk melayani Kongcu di sini. Silakan Kongcu makan, saya akan menanti di sini untuk melayani segala keperluan Kongcu. Silakan dan jangan malu-malu." Kembali dia tersenyum. Qian Li mengangguk, kemudian dia mengambil mangkok kosong dan mengisi mangkok dengan nasi putih. Ketika dia mengambil sepasang sumpit dan hendak mulai menyumpit, dia mengerling dan melihat wanita itu berdiri memandangnya, dia kembali menelan ludah. Mari kau duduk dan makan bersama," katanya. Wanita itu kaget sekali, terbelalak, mukanya yang cantik dan putih halus itu menjadi kemerahan, kelihatan dia malu sekali. Kongcu mana saya berani? Silakan Kongcu makan." Mengapa tidak? Tidak enak sekali makan sendiri dan kau. Kau hanya menonton. Mari kita makan bersama. Qian Li yang masih belum banyak pengalaman sehingga dia tidak tahu bahwa mengajak makan bersama seorang wanita muda mempunyai arti yang lain lagi, yang lebih mendalam. Tentu saja pelayan itu menjadi malu sekali dan mukanya makin merah. "Harap Kongcu tidak mempunyai maksud yang bukan-bukan," katanya halus dan suaranya tiba-tiba menjadi demikian menggetar seolah-olah mengandung kedukaan dan kegelisahan besar. Qian Li terkejut dan meletakkan mangkoknya. Nona, harap jangan salah kira. Aku tidak mempunyai maksud yang bukan-bukan, melainkan sejujurnya mengajak engkau makan. Aku tidak biasa dilayani seperti ini, dan aku mengajak engkau makan seperti seorang sahabat, apa salahnya?" Sejenak sepasang mata yang indah jernih memandang dengan bengong dan terheran-heran, seolah-olah menjelajahi dan menyelidiki wajah Qian Li. Kemudian wanita muda itu menghela napas panjang dan menjura. "Maaf, Kongcu, saya memang tadi salah duga. Kongcu baik sekali. Terima kasih. Akan tetapi saya sudah makan, maka silakan Kongcu makan sendiri. Kalau Kongcu tidak biasa ditunggu seperti ini, biarlah saya main Yang Kim selagi Kongcu makan, agar tidak terganggu." Qian Li mengangguk-angguk dan ketika dia melihat wanita itu kini mengambil sebuah alat musik Yang Kim yang tergantung di dinding, kemudian menyetel senar-senarnya dan duduk di atas sebuah bangku kecil di sudut kamar, agak di belakangnya, maka dia pun mulai makan. Biarpun dia makan, akan tetapi sebagian dari perhatiannya tercurah ke belakang, ke arah suara yang dibuat wanita itu, melalui pendengarannya. Tadinya dia hanya mendengar suara senar yang Kim disetel, kemudian terdengar senar-senar itu dimainkan, perlahan-lahan dan merdu suaranya. Bersambung ke bab 4. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.